Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, hingga mereka tahu seberapa banyak Anda peduli. Jika ingin sukses dan memberikan pengaruh positif bagi dunia, Anda membutuhkan kemampuan untuk memahami orang lain. Memahami orang lain memberi Anda potensi untuk mempengaruhi setiap bidang kehidupan, tidak hanya sekedar bidang bisnis. Misalnya, kita melihat bagaimana memahami orang lain membantu ibu dari anak usia prasekolah ini. Ia mengatakan, ketika itu saya bergegas keluar untuk membuang sampah. Saya meninggalkan anak laki-laki saya yang masih berusia 4 tahun sendirian di dalam rumah. Ketika berusaha membuka pintu untuk masuk kembali ke dalam rumah, pintu itu ternyata terkunci. Saya tahu bahwa memaksa anak laki-laki saya untuk membuka pintu hanya akan berakhir dengan pertengkaran selama berjam-jam, di mana kami masing-masing saling bersikeras. Jadi, dengan nada sedih saya berkata, "Ya ampun, sayang sekali. Kamu baru saja mengunci dirimu sendiri dalam rumah." Pintu rumah itu pun segera ia buka. Jelaslah sudah bahwa memahami orang lain mempengaruhi kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut David Burns, seorang dokter dan profesor psikiatri di University of Pennsylvania, kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan ketika berusaha berbicara dengan meyakinkan adalah terlalu keras berusaha untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan Anda. Orang lain sesungguhnya benar-benar ingin untuk didengarkan, dihargai, dan dipahami. Ketika orang melihat bahwa mereka dipahami, mereka menjadi lebih termotivasi untuk memahami pola pikir Anda. Jika Anda bisa belajar untuk memahami orang lain, bagaimana mereka berpikir, bagaimana perasaan mereka, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka cenderung untuk bertindak dan bereaksi dalam situasi tertentu, maka barulah Anda bisa memotivasi dan mempengaruhi mereka dalam cara yang positif. Mengapa seseorang tidak bisa memahami orang lain? Kurangnya pemahaman atas orang lain telah berulang kali menjadi sumber ketegangan dalam lingkungan kita. Sekali waktu saya mendengar seorang pengacara mengatakan, setengah dari semua kontroversi dan konflik yang timbul disebabkan bukan karena oleh perbedaan pendapat atau ketidakmampuan untuk mengambil kesepakatan, melainkan karena satu dengan lainnya tidak bisa saling memahami. Jika kita bisa mengurangi jumlah kesalahpahaman, pengadilan tidak akan sepadat ini. Akan ada lebih sedikit tindakan kriminal yang penuh kekerasan, tingkat perceraian akan menurun, dan jumlah tekanan keseharian yang dialami oleh kebanyakan orang akan menurun drastis. Jika memahami adalah aset yang sangat penting, mengapa hanya sedikit orang yang melakukannya? Ada banyak alasan. Pertama, takut. Penakluk koloni-koloni baru dari Amerika di abad ke-17, William Penn, menyarankan, jangan meremehkan atau menentang hal yang tidak Anda pahami. Namun, banyak orang sepertinya justru melakukan hal yang sebaliknya. Ketika tidak bisa memahami orang lain, seringkali mereka menjadi ketakutan. Ketika rasa takut pada orang lain mulai timbul, mereka tidak berusaha mengalahkan rasa takut itu dan mempelajari lebih banyak mengenai orang tersebut. Hal ini menjadi lingkaran setan. Sayangnya, dalam lingkungan pekerjaan, rasa takut terlihat jelas dalam reaksi karyawan terhadap pimpinan mereka. Namun, dalam lingkungan kerja yang sehat, jika Anda memberi orang lain keuntungan dari rasa ragu dan menggantikan rasa takut dengan pemahaman, semua orang bisa bekerja sama dengan positif. Semua orang harus mengikuti nasihat Presiden Harry Truman yang mengatakan, ketika kita memahami sudut pandang orang lain, memahami apa yang berusaha ia lakukan, ada kemungkinan sebesar 90% bahwa orang ini akan berusaha bekerja dengan benar.
Kedua, memusatkan perhatian pada diri sendiri. Ketika rasa takut tidak menjatuhkan Anda, seringkali hal yang akan menjatuhkan Anda adalah memusatkan perhatian pada diri sendiri. Tidak ada orang yang dengan sengaja memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Kondisi alamiah manusia adalah memikirkan hal yang menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Jika Anda ingin melihat contoh dari hal ini, bermainlah dengan bayi yang masih berusia 2 tahun. Ia akan dengan sendirinya memilih mainan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan bersikeras untuk tetap memilikinya. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi alamiah kita yang memusatkan perhatian pada diri sendiri adalah dengan berusaha untuk melihat banyak hal dari sudut pandang orang lain. Art Mortal, penulis buku World Class Selling, membagikan pengalamannya pada sekelompok penjual. Setiap kali kalah bermain catur, saya selalu bangkit dan berdiri di belakang lawan saya untuk melihat papan catur itu dari sisinya. Lalu saya pun menemukan langkah-langkah bodoh yang saya ambil. Tantangan seorang penjual adalah melihat dunia dari sudut pandang prospek. Itulah tantangan bagi setiap orang, tidak peduli apapun profesi kita. Kutipan berikut ini mengingatkan kita mengenai hal apa yang seharusnya kita prioritaskan ketika berurusan dengan orang lain. Satu kata yang paling tidak penting adalah saya. Satu kata yang paling penting, kita. Dua kata yang paling penting, terima kasih. Tiga kata yang paling penting, semuanya sudah diampuni. 4 kata yang paling penting, apa pendapatmu tentang hal ini? 5 kata yang paling penting, Anda telah bekerja dengan baik. 6 kata yang paling penting, saya ingin memahami Anda lebih baik. Ketiga adalah tidak mampu menghargai perbedaan. Langkah logis selanjutnya setelah Anda tidak lagi memusatkan perhatian pada diri sendiri adalah belajar mengenali dan menghargai kualitas unik lainnya dari semua orang. Daripada berusaha menempatkan orang lain dalam gambaran Anda, belajarlah untuk memahami perbedaan mereka. Jika seorang memiliki bakat yang tidak Anda miliki, itu baik. Anda berdua bisa saling menguatkan kelemahan masing-masing. Jika Anda orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, Anda bisa memperluas sudut pandang Anda dan belajar sesuatu dari mereka. Pengetahuan baru ini akan membantu Anda berhubungan tidak hanya dengan mereka, tetapi juga dengan orang lain. Ketika belajar menghargai perbedaan orang lain, Anda akan menyadari bahwa ada sangat banyak tanggapan atas kepemimpinan dan motivasi. Joseph Beck yang sekali waktu pernah menjabat sebagai presiden Kenley Corporation mengetahui kebenaran ini ketika mengatakan, orang yang berbeda akan termotivasi oleh cara yang berbeda pula. Seorang pelatih basket yang baik, misalnya, mengetahui saat di mana seorang pemain membutuhkan tendangan di pantat. Perbedaan utamanya adalah bahwa semua pemain membutuhkan dorongan dan hanya beberapa orang yang benar-benar harus ditendang pantatnya. Keempat, tidak mampu menghargai persamaan. Kita semua bereaksi secara emosional terhadap hal yang terjadi di sekitar kita. Untuk membantu mengembangkan pemahaman, pikirkan bagaimana reaksi emosional Anda jika ada pada posisi yang sama dengan orang yang sedang berinteraksi dengan Anda. Dalam situasi tertentu, Anda tahu apa yang Anda inginkan agar terjadi. Kemungkinan besar orang yang bekerja bersama Anda pun memiliki perasaan yang sama. Jadi, apa hal-hal yang harus dipahami mengenai orang lain? Mengetahui hal yang dibutuhkan dan diinginkan orang lain adalah kunci untuk memahami mereka. Jika bisa memahami mereka, Anda akan bisa mempengaruhi dan mengubah hidup mereka dalam cara yang positif. Hal pertama yang Anda harus ketahui mengenai orang lain adalah, yang pertama,
Semua orang ingin menjadi seseorang. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak ingin menjadi seseorang atau memiliki nilai penting. Bahkan orang yang paling tidak ambisius dan tidak dihargai sekalipun ingin dipandang tinggi oleh orang lain. John Maxwell, seorang motivator terkenal di Amerika, pernah mengatakan bahwa ketika ia berada di kelas 4 dan menonton pertandingan basket pertamanya, dia berdiri dengan teman-teman di balkon gedung olahraga. Hal yang ia ingat bukanlah permainannya. Ia hanya mengingat saat nama-nama pemain yang hari itu bertanding dibacakan. Mereka menyalakan semua lampu diikuti dengan beberapa lampu sorot. Penyiarnya lalu menyebutkan nama setiap pemain satu persatu dan mereka berlari ke tengah lapangan diiringi gemuruh sorak-sorai para pengunjung. Saat itu Michael bersandar di balkon sebagai anak kelas 4 dan berkata, "Wow, saya ingin hal itu terjadi pada saya." Ketika acara perkenalan itu selesai, ia melihat pada temannya Bobby Wilson dan berkata, "Bobby, jika nanti aku sudah duduk di sekolah menengah, mereka akan menyebutkan namaku dan aku akan berlari ke bawah sorotan lampu di tengah-tengah lapangan basket. Orang-orang akan bersorak-sorai untukku karena aku akan menjadi seseorang." Semua orang ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dengan kata lain, semua orang ingin menjadi seseorang. Ketika bagian dari informasi itu menjadi bagian dari pola pikir Anda setiap hari, Anda akan memahami mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Jika Anda memperlakukan setiap orang yang Anda temui seakan-akan ia adalah orang terpenting di dunia, Anda akan menunjukkan bahwa dirinya penting bagi Anda. Yang kedua, tak seorang pun peduli seberapa banyak yang Anda ketahui hingga mereka tahu seberapa banyak Anda mempedulikannya. Saat orang tahu bahwa Anda memahami mereka, perasaan mereka mengenai Anda pun berubah. Menunjukkan pada orang lain bahwa Anda peduli tidak selalu mudah. Saat-saat terbaik dan kenangan yang paling Anda sukai akan hadir karena orang lain. Demikian pula saat-saat Anda yang paling sulit, menyakitkan, dan tragis. Orang adalah aset sekaligus tanggung jawab terbesar Anda. Tantangannya adalah tetap memperhatikan mereka apapun yang terjadi. John Maxwell mengatakan bahwa dia menemukan sebuah kutipan yang mendalam berjudul Paradoks Perintah Pemimpin. Manusia itu tidak logis, tidak memiliki akal sehat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Namun, tetaplah mencintai mereka. Jika Anda bekerja dengan baik, orang akan menuduh Anda memiliki motivasi tersembunyi yang egois. Namun, tetaplah bekerja dengan baik. Jika Anda sukses, Anda akan menemukan teman palsu dan musuh sejati. Namun, tetaplah menjadi sukses. Hal baik yang Anda lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok. Tetaplah melakukan hal yang baik. Kejujuran dan ketulusan akan membuat kedudukan Anda lemah. Namun, tetaplah bersikap jujur dan tulus. Manusia terhebat dengan ide terhebat sekalipun bisa dijatuhkan oleh orang terkecil dengan pola pikir tersempit. Namun, tetaplah berpikir besar. Orang membantu orang lain yang tidak diperhitungkan namun hanya bersedia mengikuti orang-orang hebat. Tetaplah berjuang untuk membantu beberapa orang yang tidak diperhitungkan. Hal yang Anda bangun selama bertahun-tahun bisa dihancurkan dalam waktu satu malam. Namun, tetaplah membangun. Ketiga, semua orang membutuhkan seseorang. Berbeda dengan keyakinan pada umumnya, tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Setiap orang membutuhkan persahabatan, dorongan, dan bantuan. Hal yang bisa dicapai sendirian hampir tidak ada artinya dengan kapasitas mereka ketika bekerja bersama orang lain. Bekerja bersama dengan orang lain memberikan kepuasan. Selain itu, Lone Rangers sangat jarang bisa bahagia. Berikut ini cara Raja Salomo dari zaman Israel kuno menyatakan nilai dari bekerja bersama. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri.
Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang bepergian bersama dalam menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk membantu dan hadir di sisi mereka. Jika Anda memahami hal ini, bersedia memberi dan menolong orang lain, serta mempertahankan motivasi yang benar, hidup mereka dan Anda pun bisa berubah.